Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 231347 akan membacakan presentasi TPTA. Judul TPTA saya adalah Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Jasa Raja Kota Padang. Latar belakang atau rumusan masalahnya, kas merupakan aset penting yang harus dikendalikan dengan baik. Karena hampir seluruh transaksi perusahaan melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas PT Jasa Raja sebagai bukti yang menangani santunan kecelakaan memiliki alur kas yang besar dan rutin, sehingga memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Namun ditemukan beberapa kelemahan seperti penyetoran kas yang tidak selalu tepat waktu, dan otorisasi berkas yang belum sepenuhnya sesuai prosedur. Hal ini berpotensi menimbulkan selisih pencatatan dan risiko kecurangan sehingga diperlukan analisis terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan. Rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di PT Jasa Kota Padang. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raja Kota Padang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengetahui prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di PT Jasa Raja Kota Padang. Dua, menganalisis penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Manfaat penelitian bagi penulis menambah wawasan dan memenuhi syarat akademik. Kedua, bagi pembaca menjadi referensi dan gambaran analisis pengendalian kas. Ketiga, perusahaan memberikan masukan untuk memperbaiki sistem pengendalian kas. Keempat, bagi universitas menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan. Tinjauan pustakanya yaitu yang pertama sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah struktur organisasi atau metode dan prosedur untuk menjaga aset, memastikan kendala data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mematuhi kebijakan manajemen Mulyadi 2016. Tujuan pengendalian internal mencakup efektivitas operasi kendara, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan sesuai. Komponen utama lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. Yang kedua yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Unsurnya meliputi formulir jurnal, buku besar, buku pematu, dan laporan keuangan. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, mengamati langsung proses penerimaan dan pengeluaran kas. Wawancara dengan pegawai terkait prosedur pengendalian. Yang ketiga, dokumentasi. Yang ketiga yaitu sumber data dari primer, hasil observasi dan wawancara. Sekunder, laporan dokumen, buku, dan arsip perusahaan. Yang keempat, teknik analisis data dengan mengorganisasi data, mengelompokkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, prosedur penerimaan kas. Penerimaan kas berasal dari iuran wajib, iuran sumbang. Pembayaran diproses melalui aplikasi Dasijer oleh petugas Samsat. Setelah disetor ke bank, berkas seperti WSB, Resi, dan LAP dikirim ke kantor cabang. Bagian kasir mencatat penerimaan pada jurnal penerimaan kas, manual, dan sistem Oracle. Berkas diverifikasi oleh bagian teknik dan otorisasi sebelum diarsipkan. Yang kedua yaitu prosedur pengeluaran kas. Pengeluaran kas dilakukan untuk pembayaran santunan kecelakaan. Yang kedua, korban ahli waris menyerahkan berkas seperti laporan, identitas, kwitansi, dan berkas pendukung. Selanjutnya, mobil servis melakukan survei lapangan dan memvalidasi data kecelakaan. Selanjutnya, bagian keuangan menginput data ke sistem menyerahkan berkas ke kasir. Selanjutnya, kasir menerbitkan SPT
SPB, kwitansi, mencetak DHK, dan melakukan transfer melalui cash management style. Yang terakhir yaitu pembayaran diselesaikan setelah validasi bank diterima. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal, upaya menjaga aset, memastikan data akurat, dan mematuhi prosedur. Joso Mulyadi, sistem akuntansi. Proses mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Penerimaan kas dari transaksi dikendalikan melalui pemisahan fungsi dan penyetoran bank. Selanjutnya pengeluaran kas. Kas keluar untuk operasional santunan. Memerlukan bukti lengkap dan otorisasi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata, sistem pengendalian internal dan penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yaitu bagi penulis menambah wawasan dan pengalaman dan memahami penerapan pengendalian internal pada penerimaan kas, pengeluaran kas. Yang kedua, bagi perusahaan yaitu memberikan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Yang ketiga, bagi pembaca atau peneliti lain. Menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian sejenis bidang akuntansi dan pengendalian kas. Selanjutnya, empat, bagi perguruan tinggi menambah literasi atau penelitian di bidang manajemen perdagangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem penerimaan dan pengeluaran di PT Jasa Raja Padang sudah berjalan cukup baik dengan prosedur yang jelas mulai dari pencatatan verifikasi hingga otorisasi. Yang kedua, penerapan pengendalian internal tergolong efektif didukung oleh pemisahan tugas, dokumen lengkap dan penggunaan sistem komputerisasi Oracle. Yang selanjutnya masih terdapat berbagai kelemahan seperti belum konsisten, penyetoran kas yang tidak selalu tepat, serta kendala sehingga membutuhkan pencatatan manual. Yang terakhir, perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi pencatatan keamanan kas dan efektivitas proses keuangan perusahaan. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.